Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga puasa hari pertama hingga saat ini kita dapat melaksanakan dengan baik dan sempurna. Semoga menjadi ibadah puasa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah pula, hari ini kita sedang melaksanakan puasa dengan baik. Semoga rangkaian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang saleh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum di bulan Ramadan dengan membahas makna tarbiyah di bulan Ramadan. Puasa sebagai sistem ibadah dalam Islam, dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman tentang khasiat atau tata cara dengan petunjuk syariat, baik syarat, rukun ibadah, bahkan lebih dari itu. Puasa tidak sekedar dilaksanakan, namun harus dirasakan dengan dijiwai dengan segenap kemampuan hati dan pikiran. Puasa mengandung makna universal bagi kehidupan, mencakup segala aspek yang dibutuhkan manusia, mengandung pesan moral untuk membuat perilaku manusia menjadi lebih baik, mengandung filsafat hidup guna mengantarkan manusia memahami makna yang terdalam dalam hakikat hidup. Oleh karena itu, puasa harus dipahami secara benar, proporsional, dan komprehensif, sehingga terhindar dari sekedar puasa syariat, namun dapat mencapai puasa hakikat. Pada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat itu pula secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk terkait tarbiyah khusus di bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah ayat 185 surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahru falyasum wa ma kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbiru wallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam penjelasan-penjelasan. Mengenai petunjuk itu dari pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudian bagi dan tidak menghendaki kesukaran bagi. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dari mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Mirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah sebagai Rabbun yang mengandung arti zat yang maha puasa dalam mencapai, mengatur, memelihara, dan mendidik seluruh makhluknya sebagai pendidik.
Allah menetapkan sistem pendidikan melalui berbagai media ibadah dan tidak saja sebagai sarana bertakarub kepada Allah, namun juga mengandung sistem pendidikan seperti ibadah puasa. Adapun beberapa nilai pendidikan yang dikandung dalam ibadah puasa adalah yang pertama, tarbiyah ilahiyah, bahwa puasa merupakan sistem pendidikan Tuhan untuk membentuk manusia menjadi khairul bariyah, yakni sebaik-baik makhluk. Maka orang yang tidak mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi syarrul bariyah, yakni sejelek-jeleknya manusia. Atau dapat dipahami bahwa puasa merupakan latihan untuk mengasah sifat rububiyah, yakni sifat ketuhanan, seperti kasih sayang, pemaaf, pemberi, penolong, penyantun, bijaksana, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tarbiyah iradah, bahwa puasa merupakan pendidikan kehendak, kemauan, keinginan. Manusia memiliki banyak kemauan atau keinginan yang tidak terhingga, sehingga apabila tidak dibimbing dan diarahkan kepada kemauan yang baik, maka keinginan manusia akan cenderung liar dan merugikan kehidupannya. Maka melalui ibadah puasa, seluruh keinginan tersebut dibina dengan baik melalui puasa Ramadan. Dalam tarbiyah iradah, tidak saja mengendalikan keinginan yang jelek, namun keinginan naluriah yang baik sekalipun dapat waktu tertentu harus dikendalikan untuk mentaati segala larangan Allah, seperti makan, minum, dan berhubungan dengan suami dan istri. Yang ketiga yaitu tarbiyah sifat dia, yaitu bahwa puasa merupakan pendidikan efektif terhadap sifat-sifat manusia karena dirasakan langsung oleh orang-orang yang berpuasa, sehingga proses pengendalian sifat-sifat yang jelek akan berjalan dengan baik. Manusia memiliki beberapa sifat dalam bukunya bimbingan menempati tingkatan mukmin mengatakan bahwa manusia memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu sifat rububiyah, yaitu sifat ketuhanan yang serba baik. Yang kedua yaitu sifat syaitaniyah, yakni sifat syaitan yang senantiasa halang-halangi manusia untuk tidak berbuat taat dan mengajak manusia berbuat maksiat. 3 yaitu sifat bahimiyah, yakni sifat kebinatangan yang lebih mengedepankan pemenuhan kebiadaban jasmania dan nafsunya. Yang keempat yaitu sifat sabubiyah, yakni sifat sadis, kejam, biadab, cenderung akan melakukan eksploitasi, pemerasan, dan kezaliman. Yang keempat yaitu tarbiyah nafsiyah. Apa tarbiyah nafsiyah? Yaitu puasa yang merupakan pendidikan nafsu manusia menurut petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini manusia memiliki 3 nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, baik, yang senantiasa mendorong kepada kebaikan. Yang kedua yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali, rakus yang senantiasa mendorong kepada keinginan yang melampaui batas. Yang ketiga yaitu nafsu amarah. Apa nafsu amarah bisu? Yaitu nafsu yang senantiasa mendorong kepada kebebasan dalam melakukan maksiat. Demikian makna tarbiyah di bulan Ramadan. Saat ideal dan universal dalam mendidik orang beriman yang taat melaksanakan ibadah
berpuasa untuk menghasilkan lulusan hamba yang terbaik, yakni muttaqin. Demikian rangkaian kultum pada hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.